Kami grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, buku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami Selamat malam pemirsa sekalian, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersama dalam Practical Early DIY seri ke-164, sebuah ruang belajar bersama untuk menambah wawasan kesehatan dan pengetahuan mengenai lanjut usia. Hadirin yang kami hormati, pernahkah Anda atau orang terdekat mengalami keluhan sakit yang sama, tetapi ketika berobat ternyata obat yang diberikan berbeda? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena kondisi tubuh yang berbeda atau ada alasan medis tertentu di balik perbedaan resep dokter? Dalam tayangan ulang PID kali ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan dari Dr. Bobo Suseno dengan tema sakit yang sama tapi obatnya berbeda. Apa sebabnya? Mari kita ikuti dengan sesama. Semoga tayangan ini membuka wawasan kita sehingga lebih bijak dalam memahami pengobatan dan lebih peduli menjaga kesehatan. Selamat menyaksikan. Berkualitas tujuan. Selamat berjumpa para lansia, penyanyi lansia, pemerhati lansia dimanapun berada. Bagaimana pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga tetap matang ya, mandiri, manfaat, takwa, terhormat, tangguh dan senang ya. Kesempatan yang baik ini kita akan bincang-bincang satu topik yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan di hati kita masing-masing, dalam bahasa Jawa di batin ya. Mengapa ada seorang sakit A, yang satu Bapak B sakit A juga obatnya beda? Kenapa ini cepat sembuh, satu kok nggak sembuh, lemas itu meninggal dunia? Kenapa ya? Nah, pertanyaan semacam ini selalu ada dalam setiap diri manusia, dan karena itu akan saya kupas secara enteng-entengan saja, paling nggak memberikan wawasan bagi sahabat-sahabat semua, para lansia, penyanyi lansia di mana berada, tentang penyakit sama kok obatnya beda. Ya, berawal dari sebuah pertanyaan mendasar bahwa semua orang tuh pengen bahagia, dan definisi bahagia itu nggak sama, tidak sama. Oh, saya bahagia kalau punya uang banyak. Ada yang mengatakan, oh enggak, kalau yang penting itu saya pintar. Oh enggak, yang penting soleh atau solehah. Oh enggak, yang penting terkenal. Dan begitu seterusnya. Memang definisi bahagia itu tidak sama setiap orang. Hanya secara mudah, bahagia adalah mendapat apa yang diinginkan dan menikmati apa yang telah dimiliki.
Ya, supaya mudah ya. Nah, ternyata untuk menjadi orang yang bahagia itu dengan mendapatkan apa yang diinginkan dan menikmati yang dimiliki atau mendapatkan senang, aku selalu senang dimanapun kapan berada, aku selalu menyenangkan dimanapun kapan berada, dan aku selalu disenangi oleh Tuhan yang mengasihi dimanapun saya berada. Nah, penghalang yang menyebabkan orang bahagia itu tidak sama. Tidak sama. Ya, antara orang satu dan orang lain, tetapi intinya jenisnya itu sama. Apa saja itu penghalang orang bahagia itu? Sakit, S, M, miskin, TT, tidak tahu alias bodoh, NTK, nafsu yang tidak terkendali. Ya, inilah 4 penghalang secara umum manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dimanapun ia berada. Nah, kalau kita lihat seseorang yang karena satu dan hal kemudian sakit, bertanya-tanya, kadang-kadang ada kabar burung. Ya. Oh, sakit ini pakai ini saja, pakai obatku saja. Betul dimakan, tapi pingsan. Ternyata temannya yang menawarkan obat tadi penyakit diabetes mellitus, pakai obatnya yang menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, bagi dia yang kadar gula darahnya tinggi, kemudian diberi obat jadi normal, jadi sehat. Dikiranya kalau orang sakitnya seperti saya, mengatakan si diabetes tadi tak beri obat yang sama, jadi bagus, tapi ternyata ada yang pingsan. Untung tertolong. Ini kisah nyata loh ini. Ya Allah, suaminya normal, ibunya diabetes, ibunya sakit, diberi obat Glimepiride. Kemudian gula darahnya membaik, jadi sehat, segar. Nah, suaminya, aku anu yo, kesel yo, bune. Wah, gue batu baik kan, sehat. Kayak aku gitu. Padahal suaminya orang sehat atau orang normal cuma karena kelelahan diberi obat Glimepiride. Wah, kelepak ya. Keringat dingin keluar semua, akhirnya bawa ke rumah sakit. Ternyata hipoglikemi. Jadi kalau kita mempelajari tentang sakit, itu memang sakit itu beda-beda. Penyebabnya beda-beda. Maka pengobatan pun juga beda. Setiap orang nggak sama. Penyebab orang sakit karena badi pamit bawaan, defisiensi, degeneratif, P, pikiran atau perasaan, autoimun. Kemudian psikosomatik ya, hanya autoimun disease, semacam alergi, metabolik, kekacauan organ tubuh seperti diabetes mellitus, kolesterol, asam urat yang tinggi. I, infeksi. Nah, orang sakit karena infeksi. Apakah infeksi karena bakteri, jamur, parasit, virus? Atau I, iatrogenesis. Seseorang sakit gara-gara apa? Efek samping pengobatan. Dan mengapa orang sakit? Karena I, istirahat yang kurang. Jadi ada sahabat yang, ya dia tuh makannya bergizi. Cuma kurang tidur. Mendadak kena serangan jantung dan meninggal dunia. Dan T adalah mengapa saya adalah trauma mekanik atau kemis atau radiasi atau elektrik, kesetrum dan sebagainya. Ada juga karena orang sakit karena tumor jinak, tumor ganas, kanker dan terakhir tak dipakai yang seharusnya. Jadi kalau ada seorang sakit, kita tuh bertanya penyakitnya itu tunggal atau penyakit bersama-sama ya. Penyakitnya tunggal misalnya orang sariawan, sebabnya karena kurang vitamin C dan nyikat gigi terlalu kencang kemudian membuat luka pada sisi pipi, apalagi kemudian makan, kemudian pipinya tergigit oleh gigi. Nah, jadilah sariawan. Itu karena trauma ya. Trauma dan kebetulan kurang vitamin A dan C ya, dan mudah sekali sakit. Tentu saja beda dengan obatnya, obat yang seperti sariawan, tapi namanya lichen planum ya. Ternyata itu awal dari awal seperti pertumbuhan kulit yang nakal ya kadang-kadang akan bisa berubah jadi kanker. Dikira sariawan biasa, enggak artinya wah akhirnya dioperasi bibirnya hilang separuh dan sebagainya. Cuma contoh nyata ya. Sahabat-sahabat yang sayangi, pengobatan itu memang nggak sama meskipun nama penyakitnya sama anemia ya.
bisa anemia, kekurangan darah. Ya, anemia kan macam-macam. Ada yang karena tidak tahan suhu atau situasi situ, atau dingin atau terlalu panas, ya. Nah, akibatnya pengobatannya pun akan bervariasi. Apa? Anemia karena ada cacing, anemia karena ada parasit, ada malaria, kan beda obatnya. Sama-sama anemia, tapi penyebabnya beda. Nah, ada juga anemia karena kehamilan. Jadi apa ya, hemodilusi ya. Nah, kemudian seolah darahnya encer ya dari ibunya. Itu anak melahirkan setelah lahir dan badan ibu menjadi normal kembali, HB-nya bisa naik tanpa transfusi. Nah, jadi makanya dokter tuh kalau ngobati biasanya melihat dulu mengapa dia sakit. Namanya lihat patofisiologinya ya. Kondisi tubuh yang dilihat apakah ada penyakit gangguan ya. Kemudian sama-sama penyakitnya, tingkatan penyakitnya nggak sama loh. Stadium 1, 2, 3, 4 beda dong. Stadium 1 dan 4 sangat beda ya. Pengobatannya beda. Apakah pakai herbal medicine, obat modern, dan lain sebagainya. Karena tingkatan penyakitnya tidak sama, obatnya pun berbeda. Meskipun sakitnya sama, tingkatannya yang berbeda. Dan yang ketiga, adakah penyakit penyerta? Apakah lansia yang tadi sakit itu lansia tunggal sendirian yang tidak ada kakek nenek yang lainnya? Oh iya, sendirian, oh, lebih mudah. Artinya kenapa lebih mudah? Karena perhatian dibagi hanya untuk satu orang saja. Tapi kalau penyakitnya yang sakit itu banyak, nah pikiran kita kan terpecah-pecah. Kembali ya, kalau ada penyakit penyerta, kadang-kadang diobati penyakit penyertanya dahulu. Kalau memang berbahaya, karena penyakit penyebab utama itu memang dalam proses penyembuhan, tapi sudah menyebabkan penyakit lain, namanya komplikasi. Ya, ada juga sih orang yang sakitnya bukan komplikasi, tapi kan ternyata dia itu penyakitnya memang penyakitnya berbarengan ya, namanya komorbid ya. Ada sih orang yang sakitnya banyak, tapi sumbernya satu. Nah, begitu diobati sumbernya, penyakit yang hilang semua. Ini seperti apa ya? Kisah waktu dulu pendudukan negara Indonesia oleh Jepang, kemudian Jepang dibom oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki, kemudian seluruh Jepang kemudian meninggalkan jajahannya kembali ke negaranya. Nah, seolah seperti itu ya. Jadi kalau ada orang gagal sembuh, itu juga bermacam-macam sebabnya. Pertama, obatnya tidak tepat jenisnya, tidak tepat dosisnya, tidak tepat memberikannya. Apakah ada obat-obatan bersamaan atau kondisi yang bersamaan, misalnya antibiotik ciprofloxacin. Obat itu termasuk obat yang bagus, murah pula, ampuh ya. Tapi kalau dia diminum, obatnya diminum bersama dengan susu, maka obatnya jadi kelat ya, tidak bisa berefek, nggak punya daya bunuh. Nah, jadi kadang-kadang obat itu nggak boleh bersama dengan makanan, ada yang harus pakai makanan. Ya, jadi tergantung obatnya apa, maaf, tergantung penyakitnya apa, obatnya apa, menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, apakah ada penyakit penyerta atau penyakit tunggal? Kalau lansia penyakitnya tunggal lebih mudah nanganinya. Hipertensi doang, asam urat doang, pegel doang. Tapi kalau udah penyakitnya banyak, nah penyakit penyertanya banyak. Diabetes mellitus, hipertensi, jamur, eksem, gak lupa. Nah, kemudian jadi dispepsia seperti sakit mah. Ya, padahal penyakitnya obatnya belum di obatnya belum diberikan sudah menimbulkan tantangan sendiri. Itu namanya orang yang punya penyakit penyerta, komorbiditas ya. Ada juga sih mengapa gagal karena kejiwaannya. Artinya apa? Memang sedang sedih banget, depresi, nggak makan obat dan tidak disiplin, pengen mati saja. Nah, sehingga gagal terapi bukan karena dokternya salah memilih obat, tapi karena pasiennya nggak mau. Katanya nanti tak selesaikan Pak, Bu, Pak Dokter periksa sendiri. Tapi ternyata nggak dimakan obatnya, tahu-tahu udah parah.
Nah, kita sih maunya berbaik sangka, tapi ternyata dia menyalahgunakan ya. Maunya tahu kan kita tangani yang terbaik ya, meskipun harus pakai anggaran yang tidak harus mahal sih sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dana. Gagal karena dana. Maksudnya kenapa? Ada obat tuh yang di kota itu habis, harus ada kota lain. Kalau orang-orang yang visioner, maka dibel dulu apoteknya, akan saya ambil obatnya, kita beli di sana. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi kalau dana cukup bisa memberi obat yang terbaik. Obat dari pemerintah, misalnya kemudian dirujuk dari rumah sakit tipe D, kemudian di rumah sakit tipe A. Nah, ternyata di situ, ya Allah, memang ada keterbatasan. Apakah dana untuk obatnya yang namanya first line drug, obat tingkatan pertama ada, second line pengobatan, nggak satu tuh nggak ada atau nggak mempan, maka obat yang kedua dan seterusnya. Jadi selalu ada cadangan obat-obat apa, dan ada juga sih penyebab karena bahan obatnya itu terbatas ya, nggak ada di kota itu, di negara Indonesia misalnya terpaksa harus import ya, atau di Jogja kosong, pas kosong, nah kita pakai obat dari Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur, ya pakai obat yang masih ada. Jadi sahabat yang saya sayangi, bahan obat itu terbatas, tidak semua obat ada suntik atau pil, kadang-kadang berupa sirup, kadang-kadang berupa empon-empon, dan kecepatan kesembuhan itu akibatnya tidak sama karena memang dananya nggak sama, penyakit-penyakitnya sama, kejiwaannya beda-beda, dan ada kondisi lain, yaitu aspek spiritualnya. Sehingga sahabat-sahabat yang saya sayangi, ada orang berobat, apakah pas sembuh? Belum tentu. Kalau berobat insya Allah sembuh, benar sekali. Tidak sembuh, bisa pula. Ada lagi yang keempat, apakah berobat pasti baik? Ada yang tidak, ada yang justru berakhir dengan kematian. Karena itulah sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagi orang yang diberi Allah sedikit tambahan ilmu yang di atas rata-rata, mari kita bersyukur, dan mumpung masih hidup, mari kita beri ikhtiar memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan jangan lupa agar proses ikhtiar penyembuhan itu bisa berhasil baik, mendoa kepada Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, moga-moga kita diberi Allah anugerah segala kebaikan yang kita tahu dan kebaikan yang tidak kita tahu, dan dilindungi dari segala keburukan, kesialan, dan yang akibat apapun yang kita tahu dan apa yang kita tahu. Semoga Tuhan kasih pada kita kesempatannya, Mas Diwa, Mas Wisnu, Diwa Wisnu, kesempatan yang baik ini, dan jangan lupa doain ya. Saya kira demikian masuk, jadi pengobatan beda-beda karena tergantung tingkatannya, stadiumnya berapa, obat yang tepat apa. Tiap stadium tingkatan beda-beda. Di leukemia itu kan jenisnya banyak banget ya. Ya, jadi karena itu obatnya pun juga berbeda-beda. Kalau orang itu kondisinya seperti ini, ada penyakit ini, maka penyakitnya adalah resep nomor 1. Tuh, kalau penyakit ini ada resep nomor 4. Oh, ini berarti ini ada penyakit yang berat. Oh, resep nomor 5 dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dokter menyiapkan diri berbagai macam obat melihat situasi yang mungkin terjadi yang kurang baik. Saya kira demikian, Mas Wisnu, apakah ada pertanyaan? Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami.
Oh Tuhan, ridhoilah kami. Ku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami